Oke, kembali lagi ke YouTube channelnya Asko Motorsport. Nah, sekarang nama gue Victor Christian. Nah, sekarang gue mau bicarain tentang project Accord Euro R. Nah, kebetulan kita baru beli mobil Accord Euro R itu tahun 2004 mobilnya. Nah, jadi itu mobil warnanya sih Milano Red. Nah, oke, sekarang kita bicara spesifikasi dengan Accord Euro R dulu ya. Oke, Accord Euro R itu dia mesinnya itu sama kayak Type R lainnya, dia K20A, tapi tanpa drive by wire. Jadi dia masih kabel karena dia masih model lama, jadi sama kayak Integra atau Civic Type R EP3. Oke, terus dia mesinnya K20A. 220 HP, kompresi 11,5. Nah, curb weight-nya dia cukup berat ya untuk Accord 1390 kilo. Kenapa dinamain Accord Euro R? Kenapa tidak dinamakan dengan Accord Type R? Nah, sebenarnya Accord Euro R itu sebenarnya untuk pangsa-pangsa untuk yang lebih ke apa ya? Kita bilang ke sport cruising lah. Jadi dia emang didesain mobilnya itu lebih nyaman dipakai, dan terus juga kedua dia lebih enak dipakai, tapi untuk feel driving Type R-nya itu tetap masih ada gitu. Nah, terus makanya dia curb weight-nya mungkin agak sedikit lebih berat, mungkin karena peredamnya lebih banyak, atau mungkin dari interiornya juga lebih ada peredam-peredamnya mungkin lebih bagus atau gimana, kita juga kurang tahu ya. Oke, yang pasti itu mobil gue udah kemarin sempet bawa sih, nyaman banget sih, emang dibanding kayak Integra atau Civic itu dia jauh lebih nyaman dan enak banget dipakainya. Oke, sekarang kita bicara si Accord Euro R itu suspensinya apa sih sebenarnya standarnya. Nah, si Accord Euro R ini adalah edisi kedua. Ini kan CL7 yang gue beli ini, yang versi pertama itu si L1. Nah, kedua-dua model ini dia udah mengaplikasikan suspensinya itu depannya double wishbone. Nah, keunggulan si double wishbone itu sebenarnya diciptakan pada saat waktu F1 ya. Nah, karena nikungnya lebih enak, lebih stabil dan lebih tajam, makanya dan lebih nyaman juga untuk double wishbone. Nah, tapi kejelekannya si double wishbone karena mungkin terlalu banyak yang partsnya yang partsnya atas bawah semua main. Nah, yang itu kejelekannya mungkin untuk maintenance itu adalah busing-busingnya itu karena cukup banyak, jadi maintenance-nya agak sedikit mahal ya dibanding yang suspensi dibanding yang kayak McPherson Strat atau yang lainnya gitu. Nah, si Accord Euro R ini dianya juga didesain karena dia untuk sport cruising. Yang dibedakan dari mesin K20A-nya ini adalah di bagian pompa olinya. Nah, si pompa olinya ini dia memakai balan shaft ya kok. Jadi dia membuat mesinnya itu jadi lebih kagak geter. Jalan jarak jauh tuh agak lebih enak lah dia kok, jadi mungkin lebih durability-nya mungkin agak lebih bagus ya karena dia memakai balan shaft yang untuk di pompa olinya itu gitu. Nah, sebentar nanti gue kasih lihat ya mobilnya, si yang warna yang gue beli itu si Milano Red. Tapi dia Milano Red-nya itu waktu pada saat gue beli ya, dia itu mobilnya agak luntur ya, jadi warnanya itu mungkin karena terlalu kena sinar UV dan mungkin juga mobilnya sudah terlalu berumur. Nah, kok jadi mobilnya itu agak luntur-luntur di bagian-bagian atasnya, terutama di kap mesin, roof, dan di bagasi itu agak-agak luntur. Nanti gua kasih lihat ya. Jadi ini mobilnya udah gua keluarin, sama kita ngomongin mesinnya kok dulu ya. Nah, ini mesinnya semua masih full standar ya, kagak diapa-apain, cuman pakai knalpot doang. JS Racing dianya pakai, tapi knalpot standarnya kok juga dikasih. Nah, ini mesinnya nih semua standar K20A 220 HP, kompresinya itu 11,5. Oke. Semua bannya juga standar. Sama ini. Nah, ini yang gue bilang ini nih, agak-agak luntur. Jadi kayak agak keping-pingan. Jadi ada beberapa spot lah yang masih agak-agak luntur.
terutama yang di terutama yang di trunk itu dia luntur semua. Oke. Dan ini bannya ini juga tahunnya juga gue lihat ya, tahunnya juga lucu nih. Tahun produksi dia tahunnya 2002. Oh, jadi bener-bener emang gue dapet bener-bener mint condition banget sih mobilnya. Oke, kita lihat interiornya. Interiornya semua dia kalau Accord Euro R dia semua Type R lah, dia biasa semua Recaro seat, aluminium shift knob semua, dan biasa dia mau steering wheel. Dia kenapa gua rasa kalau yang di Type R itu biasa banyak kan ada ornamen merahnya atau apa, dia mungkin kalau di Euro R ini dia ingin menciptakan sesuatu yang beda kok, jadi dia pengen interiornya ini semua kagak ada ornamen hitam merah-merahnya ya kok. Jadi ini Recaro ini dia ini sweat, ininya sampingnya, tengahnya fabric, gitu pun juga semuanya di door trim kok juga, sama konsol box semua ini sweat Alcantara. Jadi semua full tinting standar. Oke, stay tune ya, nanti gua akan update terus, dan besok gua akan bawa ini mobil untuk nge-tune up di bengkel Asko yang di bagian mesin. Jadi nanti besok ketemu sama si Andre, nanti kita lihat apa-apa aja sih yang mau dicek sama si Andre ini untuk bagian mesinnya. Tapi overhaul sih mobilnya itu tuh bagus, dan gue juga beli full standar, terus kilometernya juga masih rendah banget menurut gua, dan gue emang nyari mobil Accord itu tuh jadi gue cerita kok dulu ya kok. Jadi mobil Accord ini gue dari dulu emang gue suka mobil Accord, dan gue dulu juga sempet punya mobil Accord tapi yang S86 ya, yang tahun 2001. Nah itu gue beli kalau nggak salah sekitar tahun 2008 ya gue beli ya. Nah itu gue bangun tuh mirip-mirip kayak si bumper itu mirip kayak si Accord Euro R ini, walaupun seperti emblemnya juga. Nah kebetulan saat ini nih gue dapet nih mobil si Accord Euro R yang warna si Milano Red ini gitu. Nah ini sekarang gue mau bangun step by step sih rencananya Joko. Jadi yang akan gue bangun pertama kali adalah gue cat ulang mobilnya. Nah setelah dicat ulang, nah itu habis itu gue cariin tuh spare part untuk nge-refreshment partsnya kok. Jadi seperti kayak karet kaca, karet pintu, headlamp juga mungkin gue ganti yang facelift ya. Nah habis itu mungkin yang perintilan lainnya banyak sih kayak yang seharusnya yang mesti diganti ya, untuk lebih supaya kelihatan mobilnya itu awet muda lagi. Oke, sekarang kita balik ke si Accord Euro R lagi. Nah, di samping suspensi sama mesin itu, joknya itu juga udah memakai Recaro. Jadi memakai Recaro, terus habis itu 6-speed juga udah untuk interiornya, dan juga untuk kalau mobil bodi luar sih kayak sama ya, kayak Accord TSX, kok cuma bedanya dia ada front lip sama side skirt sama rear lip itu yang agak sedikit beda yang lebih ke arah JDM-nya lah gitu kok. Jadi tampangnya juga jadi lebih cakep ya gitu. Oke, nanti kita lihat lagi ya mobilnya yang bagian yang luntur-lunturnya nanti gue kasih tahu kok. Jadi mungkin nanti kita akan beresin semua tuh, nanti lihat lagi project berikutnya ya, untuk video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thanks guys.